Gua pikir jadi direktur tuh kerjanya mikir, tanda kerja cuma disuruh tanda tangan. Selamat datang di 0044 Weekly Vlog edisi 10. Dimulai dengan dikelilingi pelawak-pelawak yang hidupnya tragis. Ada yang tidak disentuh suami, ada yang dipukul bapaknya. Susah emang kehidupan seorang pelawak nih. Tapi kami ngumpul di sini karena tadi barusan habis kombutan, habis ntar kami mau Comedy Gym edisi spesial Comika Management. Semoga kami lucu. Enggak. Kombut itu apa? Jadi, comedy buddy itu adalah istilah untuk orang yang jadi partner tektokan seorang komedian kalau nulis joke. Itu lazim sekali, di luar negeri juga banyak kayak gitu. Gue pernah nonton film dokumenter judulnya Comedian. Itu film dokumenter Jerry Seinfeld. Jerry Seinfeld bahkan kombutan juga gitu. Dia duduk satu meja sama temennya, terus gue ada satu beat nih soal think tank. Tapi gue nggak tahu nih mau kemana nih. Terus dia cerita, gini. Terus itu temennya bilang, itu lucu tuh kalau misalkan lu ngeliatnya dari sudut pandang gini. Abis itu tiba-tiba Jerry Seinfeld, iya bener juga ya, jadinya terus dia keluar punchline. Jadi teman tektokan aja, karena kalau sendirian tuh suka mentok. Nah, kalau di manajemen, comedy buddy itu jadi fitur, jadi layanan yang manajemen berikan kepada talent-talentnya. Kan sebagai manajemen, Comika Management itu juga mesti ngasih benefit. Ada yang benefitnya terkait sama unit-unit, kayak misalkan Comika Event itu cuma ngerjain tour talent sendiri. Kalau bukan talentnya, ngerjain spesial doang. Dan masih banyak lagi. Tapi dari sisi manajemen, salah satu fiturnya adalah menjadikan kombut. Karena kalau kita udah bilang bahwa kita pengen hidup dari stand up, maka kan nulis joke tuh jadi bagian dari pekerjaan kita. Nah, untuk memastikan talent-talentnya Comika itu rajin nulis joke atau tidak terhambat, difasilitasi. Salah satunya dengan kombut. Jadi satu manajemen duduk bareng, terus tektokan, melempar ide. Kan lu lihat sendiri tuh. Kadang-kadang gue masih mentah atau masih setengah matang, dibantu dipertajam, terus jadi makin kuat. Nah, kalau kombutnya barengan, standar kualitas joke-nya juga jadi ikut naik bareng-bareng gitu. Gue jadi bisa punya skill yang tadinya nggak gue punya. Karena gue nggak serapih David. David tuh jago banget milih kata-kata yang tepat gitu. Kayaknya enak aja denger jadi kalimatnya. Awe kalau udah punchline yang sifatnya what if juga gila banget gitu. Semuanya punya kekuatan masing-masing. Jadi kita semua tuh numbuh bareng-bareng supaya talent-talent ini secara penulisan tuh sama-sama solid. Apalagi pada mau bikin special kan. Gua nggak bisa maksa. Gue pengennya mereka semua bikin special tiap tahun. Tapi gue nggak bisa maksa. Gue cuma bisa ngasih fasilitas. Sama kayak gue berharapnya talent-talent bikin konten. Tapi gue nggak bisa maksa. Yang bisa gue lakukan adalah gue fasilitasi, gue permudah. Makanya ada Comika Space. Comika Space kan sebenarnya kan PH ya. Dikasih studio, udah ada kamera, udah ada kameramen, udah ada orang produksi, udah ada orang kreatif, udah ada yang ngedit. Ada lu bawa kreatif deh. Kreativitas lu setengah matang masih dibantuin gitu. Karena gue pengen memudahkan mereka untuk bikin konten. Nah, kenapa gue pengen talent-talent di Comika bikin konten? Karena menurut gue, social media hari ini tuh kayak media konvensional zaman dulu. Dulu, kalau lu ingat, ada masa-masanya kalau lu penyanyi, atau lu rapper, atau segala macam, lu nyari radio. Untuk jadi display-nya lu. Jadi lu setiap hari ada di situ gitu. Banyak banget tuh penyanyi, rapper, pada jadi penyiar. Supaya dia nongol ke depan publik. Atau jadi presenter, supaya dia nongol ke depan publik. Atau bahkan gue sendiri mengakui ada masa-masanya gue sengaja ngambil film banyak supaya gue keluar dilihat sama publik.
Nah, zaman sekarang tuh keluar dilihat sama publik itu udah bukan jadi penyiar radio lagi, udah bukan kerja di TV lagi, tapi bikin konten, entah itu podcast, entah itu YouTube, entah itu Instagram. Nah, tapi yang susah adalah kalau bikin konten tuh kedisiplinannya tuh dibalikin ke talentnya masing-masing. Kalau radio, lu kan udah dibayar, lu digaji, lu harus masuk. Kalau lu disuruh bikin konten, nggak ada yang ngegaji lu, nggak ada yang bisa memaksa lu, jadi lu harus disiplin gitu. Nah ini yang susah, ini yang lagi pengen diusahakan. Karena sebenarnya kalau dipikir-pikir, walaupun kayaknya capek banget kita bikin video YouTube yang nonton 4.000, nggak pick up gitu, nggak pick up. Kadang-kadang itu jadi bikin kita malas bikin konten. Tapi kalau kita pikir-pikir, hanya butuh satu konten untuk kemudian viral, habis itu hidup lu berubah selamanya. Gue pernah ceritakan soal 5 menit yang mengubah hidup. Itu kan konsepnya siaran. Karena siaran gue bagus, 1 5 menit itu bisa mengubah hidup gue. Sama di dunia konten juga gitu. Karena kontennya bagus, satu kontennya bisa mengubah hidupnya. Bintang Emon kan udah bikin video teruntuk, itu kan sebelum yang, kan dia ada satu biji itu yang viral banget, apa ya, gue lupa deh. Ada satu yang viral banget, tapi kan sebelumnya dia pernah bikin sebelumnya. Bisa aja dia berhenti di usaha ke-10, setelah dia lihat, nggak pick up nih. Tapi dia bikin terus, karena mungkin dia suka. Satu konten terus meledak. Babi Cabita juga, dia kan Instagram dan cukup lama, sampai akhirnya satu kali Instagramnya Babi Cabita masuk 9 gag. Habis itu viral. Nah jadi kadang-kadang ketika kita bikin konten, kita tuh sering nggak nemu insentifnya gitu, nggak nemu alasan untuk bikin konten terus. Padahal hanya satu konten. Jangan-jangan ketika lu berhenti, konten setelahnya itulah yang harusnya meledakkan lu. Tapi karena lu menyerah, atau lu males, atau lu nggak menghargai setiap 5 menit tersebut, akhirnya nggak jadi apa-apa. Makanya gue akan selalu menyarankan, terutama talent-talentnya Comika, untuk bikin konten terus gitu. Karena ya gue bikin konten gitu, tapi ya kalau lu bikin 20 konten per bulan, terus lu kurangin jadi 10 konten per bulan, apalagi 5 konten per bulan, probabilitas ketemu satunya itu loh. Jadi makin sempit kan? Nah itu dia. Makin sering lu bikin, probabilitas ketemu yang satunya itu makin gede. Dan bukan cuma itu, bukan cuma ngomongin probabilitas. Makin sering lu bikin konten, makin bagus lu bikin konten. Kalau lu bikin 20 konten sebulan, sama bikin 5 konten sebulan, di akhir bulan, yang lu ketahui kan beda ya. Kalau lu bikin 20 konten sebulan, wawasan lu akan bikin konten jauh di depan yang cuma 5 kali sebulan itu. Nah itu yang sebenarnya diharapkan dari talent-talent. Cuman gue tahu posisinya nggak bisa maksa. Makanya waktu Toro punya ide untuk bikin Comika Space, untuk menyediakan fasilitas itu, gue awalnya agak-agak reluctant karena gue pikir kayaknya duit banget itu. Lalu setelah dipikir-pikir emang harus gitu. Gue rasa gue ya, jangan stand up deh, gue jadi pembicara, jadi motivator tuh. Gue yakin juga ada konten-konten YouTube gue juga, gara-gara gue sering bikin video mikir, ngomong, seakan-akan kayaknya gue kritis gitu, atau kadang-kadang yang gue omongin juga terdengar benar gitu. Yang kayak gitu-gitu kan, yang membuat gue ada job motivator. Kalau nggak dari mana coba job itu? Kalau bukan karena konten gitu. Nah, jadi, manajemen nggak pernah bisa memaksa, yang manajemen bisa lakukan hanya bisa ngasih fasilitas. Pengen talentnya banyak bikin konten, fasilitasi dengan Comika Space. Pengen talentnya rajin nulis joke, supaya bisa bikin special, fasilitasi dengan Kombut. Dan bukan cuma Kombut, sama Comedy Gym. Jadi punya tempat sendiri gitu, tempat open mic sendiri gitu. Jadi kami itu cuma 1 lawan 1 di lapangan bola. Hal yang biasanya kulakukan di dalam PS aja bang, 1 lawan 1. Enggak di lapangan nyata gitu. Anak sekolah muka kepala sekolah itu nggak apa-apa. Yang penting nggak masuk penjara. Sekolah muka kepala sekolah. Maksud gue kurang penting apa nih Jakarta tenggelam nih? Halo.
lu pasti denger kan, tapi pasti lu kayak denger berita biasa aja kan, kayak denger Jakarta macet gitu, ini tenggelam loh, TENGGLAM tenggelam. Orang se-Indonesia kayak senior gua. Kayak senior gua. Se-Indonesia kayak, gimana sih teh? Kayaknya itu salah kata dia. Dibalas sama dia. Sama nih, banyak juga yang nanyain saya, Musdalifah kapan stand up lagi? Udah gitu Bang, saya Musdalifah, terima kasih. Karena sebenarnya gue juga, oke. Ya, terima kasih udah tepuk tangan, karena gue tahu lo masih pada di sini. Apakah Anda setuju dengan seks bebas? Tidak. Wah, nggak bisa gue. Masa gitu? Tidak mungkin dong. Ya udah. Kan lucu perasaannya pas gitu. Pas ngomong sih lucu ya. Selesai sudah Comedy Gym hari ini, edisi spesial Comika Management. Sejumlah talent ikutan dengan tambahan tamu spesialnya, featuringnya adalah Bang Jack dan Rindra yang sudah lama tidak nongol. Senang bisa ngetes joke baru, termasuk yang tadinya bukan joke, lagi cerita-cerita. Ada nggak rekamannya gue lagi ngomong? Nggak ada ya? Gue lagi ngobrol-ngobrol, anak-anak pada ketawa, gue pikir gue masukin aja kali ya. Karena gue inget tadi gue ngomong, ini nggak pernah gue jadiin beat, ya kan? Gue jadiin beat tuh. Nggak pernah bener-bener, ya. Nggak pernah bener-bener jadi beat. Sayang tuh kalau gitu, kalau nggak terekam dalam bentuk spesial tuh sayang. Jadi gue coba aja bawain, tapi yang jadi kendala adalah belum tahu mau ditaruh di mana. Karena yang pasti nggak masuk Comedy Menoi. Karena udah 1 jam 40 menit tuh. Itu juga mau gue kurang-kurangin supaya jadi 1:30. Karena setiap kota 2 kali show kan. Jadi yang penting gue tahu gue punya sejumlah joke matang, nggak tahu mau dipakai di mana. Mungkin di Cascade, mungkin. Dan nggak tahu. Nanti kalau misalnya ada tayangannya tipis-tipis nggak apa-apa juga, karena tau kan versi open mic. Biasanya versi matangnya tuh udah lebih enak lagi. Jadi kayak waktu gue ngelatih di Comedy Gym Beat Misi Listrik, pas di stand up Indo kan pecah banget kan. Ya kayak gitu sih rencananya. Nah habis ini gue mau ngobrol sama seseorang yang rencana mau diajak untuk gabung ke Comika, freelance dulu untuk ngelola CCC, Comika Comedy.club. Habis itu pulang ke rumah, bawa kunci. Karena biasanya saya nelpon anak saya, Dipo, ayo di depan rumah tolong bukain. Gitu. Kalau di atas jam 9, nelpon Gamila, Mil tolong bukain. Sambil takut dimarahin. Tipis-tipis nih, Mil tolong bukain. Gitu. Jadi ya, moga-moga meetingnya nggak berkelamaan sehingga kita bisa selesai. Ketemu lagi di esok hari. Hari ini dimulai dengan gua hadir di presentasinya Shira di kelas. Hari ini adalah business day. Jadi anak-anak kelasnya dia disuruh presentasi apa produk bisnisnya. Disuruh bikin sesuatu yang ramah lingkungan yang berkaitan dengan pandemi. Akhirnya dia bikin digital get well soon card. Jadi dia gambar sendiri, get well soon, terus dijual 15.000 NFT. Ya, NFT. Terus ya udah gue dengerin dia presentasi, terus udah gitu orang tua boleh nanya dan segala macam. Abis itu gue ada meeting pecahkan, ngomongin soal progres penjualan buku, terus nyiapin ISBN karena kami mau hadirkan toko buku-bukunya. Ngomongin kelas online juga. Terus apa lagi ya? Ya pokoknya banyak hal lah yang direncanakan sama pecahkan. Habis itu ke kantor deh, meeting Comika Event. Karena gue udah bilang, meeting Comika Event harus di kantor. Suka marah-marah. Kalau di rumah, gue meeting sama mereka panjang banget, 2 jam ngomongin itu. Terus dilanjut dengan bikin konten sama Ulwan Fahri, kepala sekolahnya pecahkan. Bikin konten untuk di YouTube gue, tapi biasanya suka dipotong-potong di Instagram pecahkan. Sekarang gue pulang, habis gue nge-preview kerjanya Borneo, karena nanti jam 8 malam gue ada promo Komodo Menoi di podcastnya Kinos dan Gina.
lalu istirahat karena besok mau latihan bola lagi sama Bonar yang kemungkinan oleh Bonar jadi materi stand up lagi. Saya berair karena habis makan warteg karena habis wawancara Ate Fatih Handika, stand up Indo Fak. Ate mau bikin show judulnya Jujur Lidah, Jujur Lidah, di Lampung 4 Juli di hari kemerdekaan Amerika Serikat. Tadi habis promo, terus ngobrol 45 menitan, makan, habis itu lihat nih, Bor. Gue disuruh tanda tangan lagi, Bor. Hidup gue di sini cuma tanda tangan doang, Bor. Otak gue nggak dipakai sama di kantor nih, anjing di kantor. Habis itu nanti ke Detik mau membuka peluang kerjasama untuk media partner untuk Mode Menoy. Malam ke kantornya Podcast Mas karena mau bantuin Oki Rengga untuk promo show-nya di YouTube gue, sekaligus gue promo di podcast agak lain gitu. Podcast agak lain itu siapa? Bene, Indra Jegel, Boris, Oki Rengga. Medan. Betul, orang-orang Medan. Tambah Fuad 1, bubar langsung. Gitu, habis itu udah pulang. Nah besok gue di rumah seharian. Iya, via Zoom, 2 biji via Zoom. Iya, jadi hari ini banyak titik, besok tidak. Sabtu ada live class untuk kelas online-nya pecahkan. Udah, hari Minggu gue skateboard sama anak-anak. Gue tadi mendengar lumayan ada kekecewaan yang terjadi. Apa yang Mas Panji harus lakuin tapi gak dilakuin sehingga terjadi hal itu? Kalau pertanyaan lu adalah apa yang harusnya gue lakuin kemarin-kemarin untuk memastikan nggak ada miskomunikasi, nggak ada bentrok ya antar unit. Mungkin gue nggak secepat ini memperbesar comikanya. Comikanya tuh harus diakuin tuh penambahan unitnya, penambahan departemennya itu cepet banget karena waktunya mepet untuk gue mau setup supaya ketika gue titip ke Toro tuh udah jadi gitu. Jadi ya gue apa namanya istilahnya kayak on steroids gitu tiba-tiba. Nah karena lebih cepet, kagok komunikasinya tiba-tiba makin rumit. Proses nge-groomingnya juga makin rumit karena yang di-grooming mesti banyak. Pada saat yang bersamaan gue mencoba untuk menjelaskan brandnya seperti apa yang jadi prinsip kita. Seandainya gue pelan-pelan scale up-nya mungkin nggak sengejelimet ini, tapi dari 20 ke 50 dalam waktu beberapa bulan kan mengejutkan gitu. 50 orang. Iya, orang dari 20 orang, dari 10 ke 20 ke 50 semuanya dalam waktu singkat kan agak ngagetin. Tapi ya kondisinya sulit. Gue pengen comikanya tuh di set sebagaimana dia ideal sehingga dia bisa jalan gitu, autopilot gitu. Itu sih yang kalau keadaan nggak seperti sekarang mungkin gue akan memilih jalan untuk lebih pelan untuk scale up-nya sebagai sebuah perusahaan. Rencana untuk ngebenerinnya? Trial by fire gitu, jadi kita ngejalanin sesuatu salah, tentu akan ada korban, kita benerin. Makanya gue waktu di company culture gue bilang
salah satu yang kita mesti terbiasa sih adalah nyoba sesuatu, salah, benerin, dan nyoba lagi. Kalau lu nggak mulai-mulai karena takut salah, nggak jadi-jadi gitu. Nah, jadi ya kalau udah trial by fire ya nyoba sesuatu, salah, kencengin skrupnya, evaluasi, pastiin semua orang tahu salahnya di mana, pastiin semua orang tahu harusnya seperti apa, kemudian jalanin lagi. Nah, tapi yang paling penting adalah tahu gimana cara ngomong apa ke siapa. Itu kan challenge-nya leadership adalah bukan hanya soal kita mau bawa perusahaan ini kemana. Kalau gue mau bawa perusahaan ini ke satu titik, ngomong sama A gimana caranya biar dia mau berangkat ke titik tersebut, ngomong sama B gimana caranya, ngomong sama C gimana caranya. Karena kalau gue berpikir semua orang bisa digas kayak gue ngegas, siapa di kantor yang paling sering gue gas ya? Siapa yang paling kayak Jadu lah, yang paling enak diomel-omelin gitu. Kalau semua orang enak diomelin kayak Jadu sih, ya gue pakai aja satu cara yang sama. Tapi gue tahu ada orang yang di treatment kayak Jadu nggak bisa, membal. Ada orang yang bisa dikritik di depan umum, ada orang yang harus dikritik sendirian nggak lewat tatap muka langsung lagi. Ada yang lebih senang lebih pas kalau dikritik via WhatsApp gitu. Ada yang tersinggung kalau diomongin kayak gitu via WhatsApp, mesti diomongin secara langsung. Nah, yang kayak gini-gini nih rumit gitu. Berarti itu lebih ke apa? Jam terbang dalam berkomunikasi sama orang banyak, atau emang intuitif aja gitu? Proses sih, setiap orang beda-beda. Ada orang yang ada orang yang bisa cepat belajarnya, cara ngebaca manusianya. Ada yang nggak bisa cepat cara ngebaca orang karena orangnya nutup. Siapanya? Orang yang diajak ngomong. Kan gue mau ngomong sama nih orang, gue mesti ngeraba nih, ini orang ngomongnya kayak gimana. Bisa juga rabaan gue nggak tepat karena dianya juga nutup, dia nggak ngebuka. Jadi kita susah kan untuk membaca dia dan untuk tahu gimana caranya enaknya ngomongin tepat sama dia gitu. Balik lagi kayak pengalaman gue soal directing film gitu. Gue pikir kendala utama directing film adalah hal-hal teknis seperti nomor lensa, yang kayak gitu-gitu. Ternyata directing tuh masalah leading people gitu. Makanya salah satu tips, tapi gue lagi mikir nih siapa yang ngasih tau ini. Dia bilang kalau lu nggak punya masalah ngomong sama orang, menyutradara tuh harusnya lebih mudah. Sama kan? Itu kan challenge leadership. Kalau lu tahu cara ngomong sama orang, orang lebih mudah untuk ngerti apa maksud lu. Tapi kan kadang-kadang nggak selalu. Saya ada di kantor Stand Up Indo Podcast Mas Ibzi. Podcast Mas Asia Network. Halo. Stand Up Indo Podcast Mas. Regen. Stand Up Indo Podcast Mas. Jeruk purut, Bang. Stand Up Indo Podcast Mas. Nah itu dah. Tutup dulu, mau numpang promo di acara orang. Besok semua kerjaan lewat rumah, Zoom. Lalu hari Sabtu gue ada kayak live class workshop untuk peserta kelas online pecah di sekolah.me. Jadi sekarang kita sudahi dulu. Saya mau ketemu sama orang orang beda. Dah. Tarik lagi gitu kan, akan selalu ada reasoning. Setiap orang bikin karya. Kenapa kita harus selalu bikin karya? Dan how to make it long last, how to make it. Kalau harus sih kan enggak. Ya, kenapa gue harus bikin karya? Enggak. Sebenarnya kan kalau kita mau hidup ya, maksudnya kan kita kan pengen duit nih, kan gini, uang kan alat tukar kita untuk hidup. Nah, kita bisa dapat uang itu dengan 2 jalan. 3 sih sebenarnya. 1 dengan kerja, 1 dengan berkarya,
Satu dengan judi atau forecast. Rule of three. Pilihannya dibalikin ke lu. Kalau lu mau nyari duit dari bekerja, nggak apa-apa juga. Ada banyak orang yang emang pengen jadi profesional. Gue kalau misalkan nggak jadi orang yang berkarya, gue sangat yakin gue jadi karyawan bagus banget. Bener, gue seneng kerja untuk orang. Kalau lu nggak pengen kerja, ya maka solusinya adalah dunia karya gitu. Nah, gua sekarang udah ngambil jalan hidup untuk menghasilkan uang tuh dari karya, dan menurut gua membebaskan sekali karena gua bisa mengelola waktu gua sendiri, gua bisa ngukur keuangan gua dan segala macamnya, ada sejumlah kebebasan lah gitu. Tapi terpentingnya adalah gua nggak hidup jadi kayak zombie gitu. Nah, kalau lu mau hidup dari karya lu kan harus bagus untuk bisa menghidupi lu. Nah, untuk karyanya bagus sampai level dia bisa menghidupi lu, kan lu mesti bertumbuh karyanya. Makanya gue selalu bilang kunci dari berkarya itu bertumbuh. Mulai dulu aja, terus bikin yang lebih baik gitu. Itulah kenapa kita harus bikin terus. Itu Edward Suhardi nggak? Fotografer, ada di Edward Suhardi. Nah, fotografer dia juga kalau nggak salah punya creative house namanya Ceritra kalau nggak salah. Iya bukan ya? Bukan, beda. Tapi Edward Suhardi fotografer lah. Nah, si Edward Suhardi ini pernah bilang, kalau lu baru belajar fotografi, lu ngeliat objek, terus ada bayangan di kepala lu, fotonya bakal kayak apa? Terus foto nih, cekes. Tapi kemudian bayangan di kepala lu sama hasil di viewfinder itu beda tuh, jauh bahkan. Nah, makin sering lu moto, jarak antara yang lu bayangkan dengan yang ada di viewfinder makin lama makin deket. Nah, itu yang dibutuhkan. Itu alasan kenapa orang harus terus bikin karya supaya makin baik sampai level karyanya bisa menghidupi dia gitu. Yang jadi kendala adalah gue sering banget ketemu sama orang, bang gimana bang, gue punya YouTube channel nggak ada yang nonton nih gue. Ya ngapain lu cari cara supaya orang nonton kalau masih jelek, bikin aja dulu sampai bagus gitu. Yang akhirnya semakin sering, semakin orang melihat dan bagus, jadi kredibilitas, yang akhirnya memunculkan believer. Betul. Itu salah satunya. Nanti ketika lu masuk ke dunia berkarya ya, lu sadar bahwa if you want to be big, you have to act big. You have to make big decisions, and you have to have bigger roles around you. Jadi kalau lu mau jadi lebih besar, lu butuh berani melakukan tindakan-tindakan yang lebih besar gitu. Berani rekrut tim dan segala macamnya. Gue nggak mungkin kan bisa sampai level seperti ini kalau bukan karena tim. Mana mungkin gue world tour sendirian kan. Nah, tapi nanti akan ada jarak yang sangat signifikan dari kita nyari orang yang mau kerja sama kita dan orang yang beneran mau kerja sama kita. Menurut gue, kendala kebanyakan orang tuh ketika baru mau mulai nih, gue sering ketemu nih, baru mau mulai bikin YouTube. Dia bilang, gue mau bikin YouTube bang, tapi gue kesulitan untuk rekrut tim. Siapa yang mau jadi kreatif gue, siapa yang mau jadi kameramen gue, siapa yang mau jadi editor gue gitu. Terus gue selalu bilang, mulai dulu aja sendiri. Ya tapi gue gak bisa bang, gue butuh tim dan segala macam. Emang lu bisa nggak gajinya? Gak bisa sih bang, gue butuh orang-orang mau ngebantuin gue. Terus gue nanya, alasan apa yang membuat mereka mau ngebantu lu? Kalau mereka nggak pernah ngeliat karya lu gitu. You have to make them a believer out of you gitu. Dan caranya mereka jadi believernya lu adalah karena lu bikin karya sendirian gitu. Makanya gue selalu bilang sama orang yang berkarya, kita jalan dulu sendiri aja, jangan nunggu kita harus ngebangun tim gitu. Karena oke lah, lu punya modal, lu bisa gaji orang untuk jadi YouTube, kameramen lu dan segala macamnya. Tapi mereka kerja buat lu kan. Kalau lu ketemu sama orang yang percaya sama lu, beda gitu, beda semangatnya dan beda hasilnya gitu. Karena ada, gue punya prinsip tuh, you can't do epic shit with basic people. If you want to do epic shit, you need epic people gitu, epic level execution gitu. Nah, believer ini yang mesti ditemukan. Believer ini ditemukan dengan lu bikin konten terus, sendiri aja. Tapi orang lama-lama akan percaya gitu. Orang suka nanya sama gue, kok lu bisa nemu desainer bagus gitu? Karena gue bikin dulu gitu. Dulu si Aan yang gue pernah cerita yang sekarang di luar negeri itu,
salah lagi gue, dia DM gue, dia bukan di Abu Dhabi, di mana gitu gue lupa, Qatar atau apa gue lupa. Tapi Aan itu believernya gue, dia ngelihat karya gue dan dia suka. Dulu kerjanya bahkan nge-DM ngasih masukan terhadap show gue, ngasih masukan terhadap karya gue gitu. Dia emang believernya gue. Akhirnya dia bantu gue untuk jadi desainer dan orang selalu ingat bahwa si Panji pasti desainnya bagus-bagus gitu. Nah orang lain akan nanya, gue juga dong pengen kayak gitu. Ya lo harus cari believer dulu. Lo harus bikin dulu karya sehingga ada believernya gabung sama lo. Tapi kebanyakan orang Indonesia nggak mau. Kebanyakan orang Indonesia pengen langsung dibantuin sama orang. Ya bisa kalau lo punya duitnya, tapi kalau nggak punya duitnya, you need believer. Ngapain mereka bantuin lo kalau nggak karena percaya sama lo? Nah itu tuh kesulitan terbesar. Orang nggak mau mulai dulu aja. Alasannya banyak. Nggak ada alat, nggak ada kamera. Gue bahkan ada satu orang pernah ngomong ke gue, ini selalu nempel di kepala gue gitu. Kenapa? Hah? Kenapa? Ada Rindra. Oh udah ketemu dari gue? Udah deh. Gue pikir ada Bang Jack belum nyampe loh. Jangan-jangan nyasar karena dia buta. Maaf Bang Jack. Terus? Iya enggak, gue pernah ada orang ngomong sama gue yang akhirnya nempel dan selalu jadi pegangan gue, mantra. Dia bilang, ketika lo pengen sesuatu, tapi lo masih bisa nemu alasan untuk nggak ngelakuin hal itu, berarti lo belum benar-benar pengen. Karena kalau lo bener-bener pengen, nggak ada alasan. Bagus. Jadi makanya Siapa itu? mantan. Oh. Tapi itu masih. Pacar lu sekarang beban nggak denger kayak gitu? Aku nggak punya nih kutipan-kutipan inspiratif. Pacar lu siapa? Mario Teguh. Inspiratif banget. Ya bagus itu. Ya. Harus. Gue pernah waktu itu posting juga. Gue bilang gini, keinginan kita untuk sukses harus lebih besar daripada ketakutan kita untuk gagal. Atau lebih besar daripada rasa malas kita. Harus lebih besar lah. Biasanya gitu tuh. Keinginan untuk suksesnya nggak gede-gede banget gitu. Tapi itu belakangan gue sadari ada juga aspek nggak semua orang berani berhayal. Dan ada juga orang yang nggak pengen ngelakuin hal besar. Betul ada juga. Dan nggak apa-apa juga. Nggak ada keharusan kok, bebas. Sebenarnya nggak harus berkarya kan gitu. Enggak, tapi jangan ngomel belakangan ketika ternyata keadaan tidak berjalan seperti yang lo inginkan. Itu kekhawatiran terbesar gue, terutama sama talent-talent gue. Gue khawatir kalau misalkan mereka rata-rata pada pengen go with the flow. Go with the flow aja gitu. Padahal kan gue selalu bilang, orang yang go with the flow tuh sesungguhnya don't know where to go. Masuk akal kan? Karena kalau dia know where to go, nggak go with the flow lah. Kecuali flow-nya emang sesuai. Tapi kalau dia know where to go, tahu mau kemana, dan flow-nya arusnya sungai tidak membawa ke situ, dia nggak akan go with the flow. Nah yang susah adalah ada orang go with the flow nih, karena emang don't know where to go. Lalu dia jalan nih di atas sebuah rakit, ngikutin flow-nya, tanpa dayung, tanpa kompas, tanpa peta, di tengah-tengah, dia baru sadar, gue tahu where to go. Tapi udah terlambat. Dia udah terlalu jauh gitu. Nah, itu yang gue khawatirin. Orang yang hari ini bilang, ya udah santai aja, ngikutin aja, gue nggak ada target, nggak ada apa segala macam, nggak ada tujuan, santai aja. Ya nggak apa-apa juga. Cuman gue khawatirnya ketika lu udah berkeluarga, udah punya anak, tiba-tiba lu sadar, anjing tahu gitu dari kemarin-kemarin gue seriusin karir gue. Sekarang teman-teman gue udah pada di level apa, gue baru mau mulai. Nah itu yang gue khawatirin. Karena gue berjanji, gue pengen bikin komedian hidup dari stand up. Hidup dari stand up kan berarti bisa menghidupi keluarganya juga. Dan itu susah. Itu susah. Jangan sampai kita udah keburu stres, disodorin tagihan sana sini, cicilan sana sini, baru mulai mikirin, yaudah deh gue mau mulai seriusin karir. Nah itu yang gue khawatirin. Walaupun nggak ada kata terlambat, nggak pernah ada kata terlambat, nggak apa-apa. Tapi harus diakuin kalau mulai lebih dini akan lebih enak, kayak investasi aja. Kalau lu mulai, umur lu berapa? Nah, kalau lu mulai dari 24, kalau mau berinvestasi, yang lu mesti chipin kecil, karena lu masih jangka panjang. Umur gue 40,
Berapa tadi kita bilang umur gue? 42 tahun ini. Kalau gue mau dapetin angka yang sama lu di ujung nanti, investment gue harus gede gitu. Makanya memulai lebih dini lebih baik selalu. Jadi, hari ini lo nonton video ini adalah tanggal 18 Juni 2021. Ulang tahun gua yang ke-42. 42 tahun tuh di gua rasanya kalau dibilang muda udah jelas enggak. Tapi dibilang tua, gua ngerasa masih cukup muda untuk masih punya mimpi dan cita-cita gitu, dan masih punya kemauan untuk ngejar. Harusnya kan kalau misalkan lu udah tua ya, atau asumsinya adalah ketika lu udah tua, udah males gitu, apalagi yang mau lu lakukan gitu, apalagi mimpi yang mau lu coba wujudkan itu, semua orang bisa bilang, ah, udah terlalu tua, udah terlalu terlambat gitu. Dan mungkin memang kalau misalkan gue sendiri ngerasa tua, mungkin gue juga udah males gitu ngejar mimpi dan cita-cita gitu. Tapi hari ini sih, di umur yang ke-42 gue masih punya sesuatu yang pengen gue capai gitu. Masih punya mimpi, masih punya hayalan, masih punya cita-cita, dan masih punya kemauan untuk mengejarnya gitu. Nah, kalau misalnya orang nonton ini dan denger ngomongan gue tadi, dan ingin juga kurang lebihnya merasakan apa yang gue rasakan hari ini, mungkin yang harus mereka ketahui, yang harus lu ketahui adalah bahwa gak pernah terlalu terlambat. Gak pernah terlalu terlambat untuk memulai perjalanannya, untuk memulai prosesnya. Karena 20 tahun yang lalu itu 22 tahun usia gue. Itu adalah usia ketika gue siaran di radio dan digaji 20.000. Kalau lo inget Pragiwaksono Stand Up Comedy Special, yang gue ada materi siaran yang gue bilang gaji pertama gue 20.000, yang saking kecilnya mau ngasih nyokap juga malu. Itu tuh 20 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu dari hari ini. Dan pada zaman itu punya predikat mahasiswa ITB dan gaji 20.000 itu sebenarnya kalau dipikir-pikir itu sebenarnya rada malu-maluin, apalagi ketika teman-teman gue saat itu gaji ada yang udah 500, 750.000, ada yang udah 1 juta. Gue 20.000 sebulan. Cuman hari itu sampai dengan detik ini ada beberapa hal dari diri gue yang gak berubah. Yang pertama, dari dulu gue gak pernah bandingin diri gue sama orang lain. Gue juga gak tahu kenapa tuh, tapi gue gak pernah. Karena lu tahu kan banyak orang di umur 20-nya yang ngeliat 21, 22, 25, 28, dia ngeliat teman-temannya, aduh teman-teman gue udah begini, gue masih begini. Teman-teman gue udah begitu, gue belum begitu. Kerjanya ngebandingin mulu dan stres, dan habis itu menyerah sama hidup. Nah, gue gak pernah tuh dari dulu tuh. Gue gak pernah ngebanding-bandingin. Sampai dengan detik itu gue gak pernah ngebanding-bandingin sama orang lain. Karena bisa aja gue ngebandingin sama orang lain. Karena bisa aja gue ngeliat umur gue 42, hidup gue seperti ini. Gue ngeliat ada orang umurnya 32, tapi penghasilannya sama kayak gue. Atau mungkin lebih daripada gue. Bisa aja gue ngebandingin. Bisa aja gue langsung merasa, aduh ngapain nih gue? Ngapain nih gue selama ini buang-buang waktu jadi pelawak gitu? Kalau gue ngelakuin itu mungkin gue udah kayak dia. Buat apa gue kayak begini gitu? Bisa aja kan, tapi maksud gue gak pernah kayak gitu. Salah satu alasannya adalah karena walaupun misalkan dia 32 dan dia lebih kaya daripada gue, kan kita gak tahu ya dia nyampe atau enggak ke umur 42. Kalau gue kan udah nyampe, kita gak tahu sih orang. Kalau misalkan tiba-tiba besok dia meninggal mau ngomong apa lo? Jadi atau bahkan mungkin di umur 32 dia kaya raya, tapi kita gak akan pernah tahu di umur 33, 35 apa yang terjadi sama kehidupannya dia. Kalau lu pikir orang ketika udah kaya
kemudian akan terus kaya, aduh, salah lu. Gue terlalu banyak ngelihat bukti nyata di depan gue. Orang-orang yang tadinya ekonominya kayak gini, kemudian kedebus jatuh. Contoh paling dekat, Kus Pratomo, Wongso Yudo, ayah gue sendiri. Jadi ya buat apa banding-bandingin kan, kita nggak tahu ya. Umur 35 bangkrut, umur 36 bangkrut, nggak ada yang tahu. Nah jadi dari dulu sampai dengan sekarang gue nggak pernah ngebanding-bandingin. Dan juga dari dulu sampai sekarang yang nggak pernah berubah adalah gue tuh selalu seneng ngulik sampai dengan detik ini, dari zaman itu. Coba lu pikir, ini gue lagi di lapangan sepak bola yang gue sewa untuk gue latihan sendirian. Ngapain coba? Umur gue 42, latihan bola mau ngapain? Mau masuk Rans Cilegon? Ngapain gue? Bangun jam 5 pagi, duduk, buka-buka handphone, mikir berangkat nggak ya, terus aja sampai jam 5.35, kemudian gue angkat pantat gue dari kasur, gue ganti baju, kemudian gue berangkat ke sini untuk jam 6 pagi latihan sepak bola sendiri, nggak ada yang tahu, nggak ada yang ngeliat. Lu sih ngeliat, penonton Weekly Vlog 0044. Buat apa? Karena gue seneng ngulik. Gue seneng ngebenerin satu sisi dari permainan gue yang gue tahu mesti diperbaiki gitu. Orang suka nanya, lu kalau nyewa lapangan sepak bola sendiri tuh lu biasanya ngapain? Karena pertama gue nyari larinya, jadi gue kerjanya dribbling aja, bolak balik. Tapi juga gue memperbaiki aspek dari permainan gue kalau lagi main bola yang menurut gue mesti diperbaikin. First touch gue, speed dribbling gue, finishing gue, akurasi gue, free kick gue seneng banget ngulik gitu, seneng banget mencoba untuk ngeliat apa sih dari sisi gue yang mesti gue perbaikin, habis itu gue perbaikin. Dari dulu gue kayak gitu. Dari zaman gue siaran, umur 22, gaji cuma 20.000, ketimbang gue sibuk memikirkan orang lain udah seperti apa, gue lebih sibuk mikirin kenapa ya gue siarannya kayak gini ya, apa yang bisa gue perbaikin, apa yang bisa gue benerin gitu. Dan karena gue nggak mikirin orang lain, gue punya waktu dan punya tenaga untuk memperbaiki apa yang perlu gue ulik dari diri gue sendiri. Jadi jangan pernah banding-bandingin hidup lu sama orang lain. Kalau lu mau bandingin sama diri lu kemarin. Jadi tugas lu adalah membuat yang hari ini kalah sama lu yang besok, dan yang besok kalah sama lu yang lusa. Begitu terus, tanpa perlu ngebandingin sama orang lain. Dan kalau itu jalan yang lu ambil dalam hidup, lu akan sampai dalam perjalanan yang menyenangkan, di mana lu selalu semangat ketemu besok. Salah satu yang masih jadi sesuatu yang gue bahagiakan adalah gue tuh selalu nggak sabar ketemu tahun berikutnya. Always excited about the next year, and the next year, and the next year. Selalu ada sesuatu yang bikin gue pengen ketemu tahun depan. Kayak tahun 2017, gue nggak sabar ketemu 2018 karena gue tahu gue mau tour. Tahun 2018 gue nggak sabar ketemu 2019 karena gue tahu gue mau tutup di JCC. Tahun 2019 gue nggak sabar ketemu 2020 karena gue tahu gue mau bikin Komodo Menoi. Tahun 2020 film Komodo Menoi gue kehajar sama pandemi, gue nggak sabar ketemu 2021 karena gue tahu di situ akan gue jalanin. Dan gue yakin ketika 2021 udah mau selesai, gue nggak sabar ketemu 2022 karena gue punya rencana juga di tahun tersebut, dan seterusnya dan seterusnya. It's a good life, you know. It's a good life when you're always excited about the next year. It's the kind of life we want. Itu adalah kehidupan yang harusnya kita dambakan, yang harusnya kita capai. Kehidupan yang membuat lu selalu semangat ketemu besok, ketemu bulan depan, ketemu tahun depan. Tapi itu hanya bisa terjadi kalau lu berhenti ngebandingin diri lu sama orang lain,
dan memfokuskan diri lu untuk ngulik apa dari diri lu yang bisa diperbaiki supaya lu lebih baik lagi dan lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Happy birthday Panji. Halo Bang Panji, selamat ulang tahun yang kesekian. Semoga panjang umur, sehat selalu, dimurahkan. Ya standar ucapan lah. Pokoknya semua yang diharapkan tercapai tahun ini. Target tahun depan juga makin bagus segala macam gitu. Paling itu aja Bang. Dan jangan pecat saya. Selamat ulang tahun buat Mas Panji yang ke-42. Doanya yang terbaik aja deh. Semoga Comika tetap jaya. Selamat ulang tahun untuk Mas Panji, idolaku. Semoga menjadi pemimpin yang soleh dan lucu selalu. Mantap. Selamat ulang tahun untuk Bapak Panji Pragiwaksono yang ke-42. Semoga semakin sukses dan lucu terus. Dan bisa meningkatkan reputasinya tidak hanya World Tour tapi juga Galaxy Tour. Wah, boleh tuh. Jadi komik pertama yang mengelilingi Bima Sakti. Halo, selamat ulang tahun buat Mas Panji. Semoga sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu. Dan makasih untuk semua kopinya. Thank you, bye-bye. Selamat ulang tahun Mas Panji Pragiwaksono yang ke-42. Semoga makin sehat, makin bahagia. Yang terpenting makin banyak menyinggung masyarakat Indonesia. Mantap. Selamat ulang tahun Mas Panji. Semoga komodo-komodonya lancar. Semua harapan dan cita-citanya di tahun ini dan tahun depan berjalan sesuai dengan rencana kita semua. Amin. Amin. Idem. Sekali lagi selamat ulang tahun ya Mas Panji. Happy birthday. Selamat ulang tahun Mas Panji. Semoga sukses untuk tur Komodo-Monoinya. Sehat selalu, sukses terus. Dan terima kasih sering-sering beliin kopi kita. Sabar-sabar ngadepin anak-anak di kantor karena kelakuannya kayak titian semua. Sering jajanin ya Mas. Sukses. Selamat ulang tahun buat Mas Panji yang ke-42. Semoga mimpi-mimpinya segera terwujud dan apa yang dipengen segera terwujud juga. Thank you. Anjing, gue nggak tahu, Bor. Udah. Selamat ulang tahun untuk Mas Panji yang ke-42 ya kalau nggak salah. Mudah-mudahan masih sisa 10 tahun lagi dah ya kan. Dong yang banyak dong. Ya? Yang banyak dong. Ya supaya bisa kita ke Dufan bareng-bareng. Ngeliat Kadir sama Ginanjar main kora-kora. Selamat ulang tahun untuk Bang Panji yang ke berapa ya nih? 42. Semoga semakin sukses ke depannya. Bisa mengejar mimpi-mimpi yang lain, membangun mimpi-mimpinya yang luar biasa. Selamat ulang tahun buat Bang Panji. Selamat ulang tahun buat Mas Panji yang ke-42. Kebetulan beda 10 tahun ya sama saya, Tuan Mas Panji. Ya. Selamat ulang tahun sekali lagi. Semoga Mas Panji panjang umur, berkah selalu mau memajukan industri stand up comedy, menciptakan banyak mimpi-mimpi stand up komedian menjadi kenyataan. Sukses bersama kita juga di Comika. Terima kasih banyak, semoga sehat selalu, keluarga diberikan keberkahan, dan tetap selalu cinta dengan industri stand up comedy. Terima kasih. Selamat ulang tahun buat Mas Panji, sehat selalu. Semoga apa yang direncanakan di tahun ini dapat terwujud, terutama untuk persiapan di tahun depan. Semoga kita semua bisa mewujudkan apa yang
Mas Panji inginkan di tahun depan dengan bersama-sama. Semoga kita bisa bareng-bareng ngewujudin sih apa yang Mas Panji inginkan di tahun depan. Sayur apa yang paling playboy? Jawab ya di kolom komentar. Terima kasih udah nonton video ini dan juga terima kasih udah subscribe kanal YouTube gua. Gua mau ngasih tahu bahwa gua membuka YouTube membership dan ada 3 jenis penawaran. Ada 1 paham Rp30.000, ada 1 rasa Rp125.000, ada 1 jiwa Rp1,5 juta. Masing-masing punya manfaat-manfaat tersendiri. Ada konten-konten khusus yang gue siapkan untuk para member. Kalau tertarik silahkan mampir ke home, klik join.